Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk yang hasil ramalan untuk yang keenam. Saya akan mengambil urutan yang bersio kerbau ya. Edisi di bulan November, situasi kondisi perjalanan kehidupan kamu seperti apa? Yuk di sini kita akan melihat. Tapi sebelum saya membacakan pesan kartu tarot alam semesta, alangkah baiknya saya akan menceritakan sedikit mengenai tentang karakteristik orang yang bersio kerbau ya. Nah, orang bersio kerbau pasti udah tahu ya, terkenal dengan sosok yang pejuang yang cukup usaha kerja keras, cukup membanting tulang demi keluarga dan selalu ada waktu ataupun selalu ada memberikan sebuah kesempatan dalam memberikan sebuah sikap energi yang baik ya. Nah, jadi di sini dengan energi yang cukup baik, energi yang bagaimana akan diberikan, itu sebenarnya akan disikapi dengan segenap jiwa ya. Untuk orang yang bersyukur bau biasanya dilakukan dengan segenap hati, biasanya dengan usaha yang kerja keras dan sesuatu yang memang membawa dalam sebuah hubungan yang baik, sebuah pekerja keras ya, dalam mencari hoki rezeki, dalam mencari sesuap nasi. Biasanya tuh orang bersyukur bahwa biasanya terkenal dengan orang yang cukup menjaga hubungan yang baik, toleran, serasi, selaras, dan seimbang ya. Nah, jadi untuk kamu orang yang bersyukur bahwa biasanya terkenal dengan loyalitas, kesetiaan teman, dan selalu membela kebenaran ya. Nah, jadi untuk kamu orang bersio kerbau, biasanya untuk bagaimana sih untuk masuk di edisi di bulan November? Apakah memang karakteristik kamu bisa mendapatkan sebuah hasil pencapaian yang baik dengan karakteristik kamu, ataupun memang sesuatu yang mungkin harus kamu pedomankan supaya kamu bisa lebih banyak membina diri ke depannya supaya bisa mendapatkan sebuah hasil pencapaian yang lebih maksimal ya. Di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Pertama kita akan melihat dulu perjalanan mungkin situasi kondisi yang akan kamu hadapkan di bulan November ya. Untuk kamu orang bersyukur bahwa di sini ada message, ada change, ada concern ya. Nah, dengan kartu message seperti ini mengatakan tentang sebuah bentuk pesan yang cukup memprihatinkan. Pesan yang bisa merubah menjadi sebuah menyenangkan gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya pada umumnya mendapatkan sebuah bentuk kabar yang baik ya, kecuali ada sesuatu yang mungkin kartu yang cukup menantang sekali ya. Nah, jadi di sini biasanya untuk kamu uh, dengan kartu seperti ini biasanya dalam waktu 1 minggu ataupun dalam waktu 7 hari ke depannya itu biasanya akan mendapatkan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan pribadi, publik, ataupun berinteraksi dengan orang lain, ataupun yang berhubungan dengan tanda tangan ya. Jadi sebuah formal ya, sesuatu yang mungkin akan dibawa dalam tanda tangan kontrak, berinteraksi ataupun tanda kerjasama yang baik ya. Nah, jadi untuk kamu di sini adalah pesan yang cukup menyenangkan pada umumnya adalah akan membawa dalam sebuah kebahagiaan dan kepuasan hati yang lebih maksimal ya. Nah, jadi seperti apa di sini yaitu sesuatu yang mungkin dalam sebuah perubahan dalam hidup kamu ya, sebuah kekuatan ya. Pemindahan mungkin di sini adalah menjadi lebih baik adalah tidak berencana untuk kembali ya. Karena kenapa di sini adalah mungkin yang harus kamu menggali sesuatu ataupun yang harus kamu lakukan adalah sebuah peradaptasi ya. Mengadaptasi sesuatu bisa memanifestasikan dalam sebuah perubahan lokasi, situasi sosial lainnya ya. Mungkin dalam segala mungkin perpindahan karir, ataupun mungkin dalam segi perpindahan pekerjaan ya, mungkin dalam segi perubahan hidup kamu ya. Karena di sini yang salah adalah sebuah hubungan dengan orang lain ataupun pandangan yang bisa berubah ya, sehingga dapat menimbulkan sebuah situasi yang mungkin banyak melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan ya. Nah, jadi apa yang dijadikan sebuah bentuk perubahan di sini adalah ada sebuah kartu concern ya, sebuah bentuk fokus, rasa perhatian dan rasa cemas yang sangat berlebihan sekali ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sebuah kata perubahan dalam perjalanan hidup kamu, kartu concern ini biasanya kartu yang cukup cukup menantang sekali ya. Ya, menandakan sebuah bentuk tanda kecemasan, kebingungan, dan ketidakmampuan untuk bisa lebih fokus.
Sehingga kondisi mental yang cukup tertekan, itulah yang dijadikan sebuah momok dalam bentuk pemecahan masalah ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah kehidupan dan bagaimana kamu kurang adanya sebuah keberanian, malam yang dicondongkan ke depan adalah sebuah rasa ketakutan yang cukup berlebihan. Sehingga apapun yang dilakukan kurang bisa disampaikan dalam bentuk konsentrasi, masalah hubungan yang mungkin ya diganggu dalam oleh sikap pesimis, sikap yang mungkin lebih banyak mengkhawatirkan diri kamu, jiwa kamu seperti apa ya. Nah, jadi di sini memperingatkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati ya dalam proses yang cukup mendalam ya. Mungkin kamu harus bisa berhati-hati dalam hal yang mungkin dihadapkan masalah penolakan ya, ataupun masalah penipuan, pesimis, kebingungan, ataupun kurangnya sebuah freedom, sebuah kebebasan ya. Nah, jadi ya kalau saya di sini adalah sesuatu yang mungkin berhubungan dengan lebih banyak depresi, keputusasaan, dan mungkin harapan yang hilang. Jadi mungkin di sini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya supaya kamu tidak memberikan sebuah energi yang lebih buruk lagi ke depannya. Jadi untuk kamu orang shocker bau itu lebih bijaklah dalam menggunakan sesuatu hal ya, dan mungkin ingin mendapatkan sebuah perubahan ya, mungkin kamu harus bisa lebih banyak menunggu dan menilai bagaimana bisa memprediksi apakah baik atau buruk yang bisa kamu capai. Jadi kamu bukan hanya sebagai memberikan sesuatu yang cukup memberikan sebuah penilaian atau pengambilan keputusan, tetapi harus kamu tahu situasi kondisi itu seperti apa, baru kamu bisa melakukan sebuah bentuk perubahan di masa mendatang. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup kamu selama 1 bulan ke depan di bulan November? Kita akan melihat ada kartu intention, Golden Palace, Follow the Leader, Metamorphosis, and Spark ya. Nah, kita akan melihat dulu bentuk perjalanan hidup kamu seperti apa ya. Nah, pertama di sini adalah sebuah bentuk niat hati kamu, niat kamu yang tulus ya, niat yang jelas yang memang sengaja untuk memperbaiki, merubah hidup kamu lebih bagus ke depannya dari sebelumnya ya. Jadi kamu punya niat hati yang tulus dengan niat hati yang baik dalam mengelola, mengubah hidup kamu, nasib kamu supaya bisa lebih membaik lagi dari sebelumnya ya. Terus yang kedua, Golden Palace ini adalah dalam segala hoki rezeki keberkahan kamu adalah selalu lebih dari cukup ya. Jadi di bulan 11 ini untuk kamu orang shocker bau itu banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik, energi yang cukup positif dalam apa yang akan kamu dapatkan. Perjalanan hidup kamu di sini adalah follow the leader. Mengenai tentang setiap kehidupan ya, sebenarnya adalah kamu bisa mengambil sebuah bentuk pembelajaran, pengajaran dari orang lain ya. Kejujuran sebenarnya itu adalah sebagai bentuk contoh yang bisa kamu ambil dari orang lain ya. Banyak mengungkapkan sesuatu dengan jujur, banyak melakukan sesuatu dengan kebaikan, dan ada sesuatu yang memang bisa kamu ambil dalam sebuah bentuk pembelajaran, pengalaman, dan sebagai pedoman, pegangan dalam hidup seseorang yang bisa kamu jadikan, yang bisa kamu ambil sebagai bahan apa yang dijadikan sebuah uji coba dalam kehidupan kamu. Terus yang keempat, sebagai bentuk metamorfosis, sedang dalam bentuk perubahan yang cukup mendalam ya. Nah, jadi perjalanan hidup kamu di bulan November ini tetaplah banyak membina diri dan introspeksi diri terhadap apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan kamu sikapi. Metamorfosis mengenai tentang sesuatu yang mungkin proses perubahan yang akan kamu lakukan. Jadi metamorfosis ini berhati-hatilah dalam melakukan sebuah perubahan, berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu tindakan yang mungkin akan membawa dalam sebuah keberhasilan, kepuasan, atau mendapatkan sebuah kerugian yang cukup mendalam ya. Terus yang terakhir, bentuk perjalanan hidup kamu di sini adalah bentuk tujuan dan arah yang bisa kamu kembangkan menurut sebagai kreativitas dari Sang Ilahi. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, ataupun Buddha itu akan bisa membantu kamu dengan arah petunjuk yang akan kamu lakukan. Dengan sesuai dengan bentuk perubahan, dengan segala bentuk pedoman hidup kamu dengan hati yang tulus, maka apapun yang akan dijalankan bisa mendapatkan ataupun membuahkan hasil yang cukup baik. Ya, nah jadi kamu tidak perlu takut dengan alasan apapun, karena yang saya lihat adalah untuk kamu shocker bau,
biasanya terkenal dengan orang yang punya dengan niat hati yang tulus, tekad dalam memperjuangkan hidupnya. Jadi untuk kamu orang cok kerbau itu biasanya memiliki sebuah ketabahan, kesabaran dalam proses kehidupan setahap demi setahap. Jadi mau tidak mau pasti tetap akan menjalankan sesuatu hal yang memang bisa membawa dalam sebuah kebaikan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk hasil pencapaian akhir di bulan November untuk kamu orang cok kerbau? Kita akan melihat dulu ya. Pertama ada kartu expectation, bad health, dan false person. Pertama kita akan melihat dulu mengenai tentang yang namanya expectation, ya, mengenai tentang sebuah penjedaan, masa tunggu dan tidak ada sebuah pergerakan maju, ya. Karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang mungkin sebuah bentuk perubahan waktu untuk sebagai observasi, merefleksikan kehidupan kamu, ya, memikirkan segala sesuatunya dengan penuh kesabaran dan tidak ada sebuah tindakan yang bisa dilakukan. Karena kenapa? Di sini menunjukkan bahwa bad health, jika kamu selalu terus melakukan sesuatu hal yang mungkin akan merugikan kesehatan kamu, maka sesuatu yang akan kamu dapatkan bukan mendapatkan sebuah sisi positif yang baik, tetapi akan mendapatkan sebuah kesehatan yang memburuk, ya. Kesehatan yang mungkin akan lebih banyak beristirahat total ataupun istirahat yang cukup optimal, ya. Jadi di sini sesuatu hal yang mungkin harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan perasaan yang mungkin ya tak berdaya. Jadi untuk di bulan 11 ini apa yang kamu dapatkan, apa yang akan kamu lakukan, itu merupakan sebuah ketidakmampuan untuk dalam bertindak, ya. Nah, jadi di sini menurut dalam sebuah ekspektasi ini mengenai tentang sebuah hubungan yang mungkin dalam sebuah penjedaan, mungkin dalam waktu 3 bulan ke depan, ya, kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan harapan dan keinginan. Sesuatu yang akan kamu capai adalah bahwa kamu bisa memiliki sebuah bentuk hubungan yang baik, kemitraan, dan masih harus menunggu. Jadi mungkin kamu disarankan untuk lebih banyak menunggu tanpa memaksakan sebuah kehendak, memaksakan sebuah masalah. Jadi satu-satunya solusi yang terbaik adalah biarkanlah sesuatu hal yang terjadi pada waktunya sendiri. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam waktu 3 bulan ke depan, ya. Nah, di satu sisi ada kartu false person, sesuatu yang mungkin musuh di balik selimut, ya, orang palsu yang memiliki seorang wanita yang licik, menggelap, ya, mengelak menyembunyikan sebuah ekspresi, ya, dalam segi wajah aslinya, ya. Di sisi lain ada seorang pria yang mengintai, seorang pria yang cukup misterius, ya, mungkin agak jahat dalam sebuah topeng yang berpakaian mewah. Nah, jadi di sini sebuah kekuatan dalam mengubah waktu. Di sini ada sesuatu hal yang mungkin yang harus kamu hindari adalah sebuah kebohongan, ya, tindak lanjuti, ya, kebohongan dan sebuah pembohong dan sebuah rasa bahaya dan tipu daya, ya. Jadi di sini hubungan mitra bisnis adalah kamu harus banyak berhati-hati dalam hal mungkin sebagai hubungan pengkhianatan, ya. Kalau bisa kamu jangan terlalu banyak percaya pada semua orang ataupun semua orang yang Anda temui, yang kamu lihat, yang kamu percayai. Bahkan yang kamu lihat, garam bisa terlihat seperti gula, ya. Nah, jadi diperingatkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak bertindak jujur, jangan ada sebuah penipuan, dan motivasilah yang paling penting dan sebuah target pencapaian, ya. Itu adalah sesuatu yang mungkin dijadikan sebuah target dalam sebuah penipuan. Orang yang tidak jujur yang bekerja melawan kamu di belakang adegan, ya, memperingatkan bahwa kamu ada sebuah bahaya dan nasib yang buruk. Ketika jauh berarti pengkhianatan dan kehilangan, gitu ya. Nah, jadi itulah sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi. Jangan sampai kamu terbawa dalam sebuah emosi, sebuah ambisi, dan sebuah naluri, ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Karena itu semuanya itu mungkin akan dilihat dalam segi pokok permasalahan yang akan kamu hadapi lagi. Ya, mungkin kamu harus bisa menimbang sesuatu secara sesama, secara mandiri, dan secara matang, ya, sehingga kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin bisa kamu sikapi dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kamu udah tahu, ya, udah cukup dimengerti. Itulah untuk kamu orang yang bercok kerbau dengan hasil akhir pencapaian. Jadi kamu bisa lebih banyak bersabar lagi sampai tiba waktunya di tahun depan, ya, 2023. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA 0819 196 35839. Nah,
Di sini ya teman-teman, akan hadir lagi edisi harga paket promo untuk di bulan November untuk harga yang lebih murah dan mungkin secara budget yang cukup bisa memberikan sebuah kepuasan hati dalam meramal sesuatu ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.